Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal di sini dalam pembelajaran IPS. Salam bahagia, apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita akan belajar tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Pada pertemuan yang lalu, kita telah belajar tentang perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Untuk mendukung perkembangan perdagangan di Indonesia, perlu dikembangkan sektor yang potensial untuk mendukung perdagangan, seperti ekonomi maritim dan ekonomi agrikultur. Indonesia adalah merupakan negara kepulauan yang punya banyak potensi maritim atau kelautan. Apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim? Apakah sama ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Contoh ekonomi maritim diantaranya adalah transportasi laut, docking perkapalan, dan segala bentuk aktivitas pelabuhan. Sedangkan ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contoh ekonomi kelautan diantaranya adalah nelayan, pengawetan ikan di pesisir pantai, dan budidaya rumput laut. Jadi, ekonomi maritim berbeda dengan ekonomi kelautan. Ekonomi maritim adalah ekonomi yang berfokus pada bidang perindustrian, transportasi laut, dan pembangunan laut. Ekonomi kelautan adalah ekonomi yang menghasilkan barang bersumber dari laut. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Kondisi ekonomi maritim Indonesia dilihat dari 3 sektor. Yang pertama, sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sektor pelayaran, kondisi ekonomi maritim Indonesia belum begitu baik. Daya saing, pangsa muatan armada kapal Indonesia masih tergolong rendah. Berikutnya sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih sangat rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendatangkan wisatawan luar negeri. Budaya bahari dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun, saat ini pariwisata bahari masih belum berkembang dengan baik. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan atau land-based development menjadi pembangunan berbasis kelautan atau ocean-based development. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, armada pelayaran atau transportasi laut akan lebih maju dan efisien. Biaya logistik juga akan lebih murah dan pergerakan barang menjadi lebih cepat. Pembangunan berbasis kelautan akan memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim. Membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan, diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Konektivitas maritim juga akan memberikan jaminan kesatuan ekonomi dan menekan perbedaan harga serta kesenjangan ekonomi antar wilayah. Baik, anak-anak semua, selanjutnya kita akan membahas penguatan agrikultur di Indonesia. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi,
atau untuk pengolahan lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati agrikultur dipahami sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Agrikultur dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju atau tempe. Contoh sektor agrikultur: kehutanan perikanan, tanaman pangan perkebunan, dan peternakan. Produk agrikultur adalah tanaman pangan yang mencakup padi, jagung, singkong, kentang, sayur-sayuran, buah-buahan, dan seluruh produk olahan dari tanaman pangan. Yang kedua, perkebunan, yang mencakup teh, coklat, kopi, karet, kelapa sawit, tebu, dan seluruh produk olahan dari perkebunan. Kehutanan, yang mencakup kayu, gaharu, madu, rotan, dan seluruh produk olahan dari hutan. Peternakan, yang mencakup daging, susu, telur, bulu hewan ternak, dan seluruh produk olahan dari peternakan. Perikanan, ikan, udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan semua produk olahan hasil perikanan. Dukungan pemerintah dalam pengembangan agrikultur antaranya berupa pemberian subsidi pupuk dan bantuan benih. Melalui dukungan tersebut, faktor produksi dapat ditekan sehingga harga jual produk dapat bersaing namun harga tetap terjangkau. Pemerintah juga selalu mengawasi harga produk pertanian dengan tujuan melindungi petani apabila harga barang terlalu rendah. Nah, anak-anak semua, sampai di sini materi video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada materi video pembelajaran berikutnya. Semangat belajar untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.